Hai hai, ini tanggal 17 Januari 2024. Hari ini aku dan Dean akan berkunjung ke Panti Asuhan Shalom yang terletak di Kampung Dukwia Arso 8, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, Papua. Jarak tempuh lokasinya dari Kota Jayapura kurang lebih 1-1,5 jam kita menggunakan motor. Nah, di tengah perjalanan kita stop di spot puncak. Dari sini view-nya indah banget. Kita bisa lihat sebagian kota Jayapura dan jembatan Utopia juga kelihatan dari sini. Kita sempat berhenti juga, ini ada pasar di tepi jalan. Kita mau beli sedikit buah tangan untuk adik-adik di Panti Shalom nanti, tapi ternyata nggak ada yang mau kita beli di sini karena ini pasar cuman ada jual hasil-hasil kebun saja. Akhirnya kita tanya kios market terdekat dari sini. Akhirnya kita udah dapat kios marketnya dan udah belanja juga. Lalu ini kita lanjut perjalanannya. Anyway, cerita awalnya kenapa aku tahu Panti Shalom ini karena kebetulan aku kenal melalui couchsurfing dengan pengurusnya yang bernama Joshua. Dan aku sempat lihat beberapa foto dan video aktivitas mereka di sana. Lalu Kak Joshua juga bilang kalau mau main ke sini ketemu adik-adik boleh banget. Jadi tertariklah aku ke sana. Terus sebelumnya ternyata Dean juga pernah berkunjung ke Panti Asuhan Shalom ini juga. Jadilah hari ini aku memutuskan untuk ke sana. Kita udah memasuki distrik Arso, tapi mapsnya sepertinya agak ngaco ya. Kita agak muter-muter tadi. Aku juga nggak bisa hubungin Joshua untuk jemput ke jalan besar karena di area pantinya itu lumayan di tengah kebun. Jadi jaringan hilang timbul. Sebetulnya Dean udah pernah ke sini, tapi dia lupa-lupa ingat soalnya udah beberapa tahun yang lalu. Oke lah, ini kami ikutin maps aja dulu. Cuman kok kayaknya nggak yakin ya, soalnya kayak kebun-kebun banget gitu. Waktu kesini kira-kira jalannya ada begini? Enggak, bagus jalannya. Bagus. Maksudnya udah diratain gitu loh. Enggak begitu jalan. Kok ini kita disuruh ke sini? Makanya itu gue bingung, Google Maps itu menurutnya. Jalannya becek begini guys, dan aku jatuh, kaki aku kena besi, ini agak sakit gitu. Akhirnya kita putar balik lagi, aku suruh dia naik motor dulu biar aku jalan kaki, takutnya jatuh lagi. Bentar. Bro, katanya kah? Bro, Panti Asuhan Shalom di mana ya? Joshua. Panti Asuhan Shalom, Mami Ruth. Atau ke tidak? Mana eh? Di sini nggak ada permukiman ini. Tanya-tanya kali ya sama orang di depan ya. Tata. Begitu, tadi kita ke arah depan dulu. Akhirnya kita keluar ke jalan besar dan tadi ketemu orang yang tahu lokasi Panti Asuhan Shalom. Kita dikasih arahan dan yes, kita sampai juga ke lokasinya. Begitu sampai langsung disambut senyum manis adik di sini. Hai, selamat datang di Panti Asuhan Shalom Arso 8. Nah, ini kita sampai tapi Kak Joshua itu lagi ada di belakang, lagi dipanggilin. Jadi sementara kita main-main sama adik-adik ini dulu. Adik-adik ini salfok lihat kamera aku guys, jadi pada gerumbul ngelihatin. Mari aku Hai, nama aku Bastian. Tahu nggak kalian, adik-adik ini tuh kelihatan kayak seneng banget pas ada orang datang. Mereka tuh kayak minta diperhatikan, bahkan kayak minta dipeluk gitu. Nah, ini nggak lama kita nunggu Joshua juga datang dari belakang. Halo, nih lupa gimana lu? Hai Fitri. Lihat Google Maps nyasar bro. Itu titiknya emang salah. Dimasukin ke kebun sawit, jatuh lagi. Yuk, kita ke dalam. Ayo. Dalam, enggak dalamnya apa?
beras mie begitu-begitu sih. Siap. Enggak, aku kira kayak ada biskuit yang langsung dimakan adik-adik tau. Kepikiran gitu tuh. Iya ya, kenapa kita nggak kepikiran beli cemilan buat adik-adik ini? Kita malah cuman bawain bahan-bahan sembako aja. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Setidaknya bisa dibuat makan bareng-bareng juga. Tolong. Let's go. Kita pergi ke belakang, kata Joshua. Di belakang itu lagi ada pembangunan panti ini juga. Jadi ada lokasi yang di depan ini dan ada yang di belakang. Nah ini kita pergi rame-rame pakai mobil begini, seru banget. Mana suaranya? Ayo. Kasih nyanyi pada diam. Yeay, kita udah nyampe. Ternyata lumayan jauh juga kalau jalan kaki. Mari kita turun. Begitu sudah kalau bocil-bocil rempong dan heboh. Nah ini kita udah nyampe di Itu lokasinya. dong. What's your name? Place Gaby. Gaby. Where are you from? Apung nama. Lampung Nawa. Di mana tuh? Sana perbatasan Pegunungan Bintang. Oh. What do you wanna be? Cita-cita jadi tebalak mobil. Woi. Belajar sama uncle jadi pembalap. Datang sini. Ayo. Itu salam dulu, salam. Baca. Salam dulu. Siap. 1. Salam. Sama itu sama Om Julius itu dulu. Om Julius. Itu nih kadang nih apa ya kambing punya ini rumah. Oh. Ada. Dengan siapa? Fitri. Fitri. Iya. Saya Harrison Manurut. Salam, nama saya Abraham. Tabita Fitri. Siapa namanya? Namanya Daniela Putri Shalom. Daniela Putri Shalom. Dia lahir di Panti Asuhan Shalom. Oh iya. Dia lahir di sini. Iya. Jangan pegang. Dokter bilang lahirnya tanggal 9 Agustus, tapi Tuhan tidak kehendaki sampai tanggal 23 baru Agustus lahir. Oh gitu. Tadinya dokter bilang harus operasi, tapi puji Tuhan Tidak. normal. Cantik. Mau foto siapa itu? Tuh. Apalagi ini tadi langsung heboh. Panti Asuhan Shalom. Kita sudah di lokasi Panti Asuhan Shalom. Jadi ada 2 lokasi ya kak ya, di depan tadi sama di sini. Tapi sebetulnya ini orang tua dulu berkebun di sini apa gimana? Maksudnya awal mulanya bisa membangun yayasan ini? Nggak ada kepikiran. Nggak ada. Panti itu nggak ada. Terus? Tapi waktu Om di kampung selama kurang lebih 3 tahun, itu ibaratnya seperti menabur garam di laut. Sebagian anak-anak yang sudah bagus, sudah bisa baca tulis, sudah bisa menghitung, diajak orang tuanya berburu. 2-3 bulan. Pas anak itu balik, pulang dari nol lagi. Nah, kurang lebih selama 3 tahun evaluasi, barulah terpikir bagaimana pola asrama mendidik anak-anak ini. Ya misinya sederhana, memanusiakan manusia. Apa yang kita dapat, mereka juga boleh dapat. Kasih ke mereka. Ya. Terus berlangsung sampai keberlangsungan. sekarang ya. Padahal dimulainya dari 1 anak.
Tapi sudah ratusan yang alumni dari sini. Ada yang sudah jadi guru mengajar di kampus. Ya, sudah 27 tahun. Ada yang jadi kepala desa. Oh iya, Kak. Iya. Ada siapa lah yang bangga itu kalau begitu? Peningkatan kualitas lagi ya dibina dari yang makin kecil ini. Iya, karena semakin Sehingga mereka punya. kalau sudah besar kan dia beda lagi ini. Iya. Bener. Pernah paling banyak berapa? Ini kan Kalau- 40-an ya? Iya, paling banyak di kisaran 50. 50-an. Berarti orang tua masih ada ya mayoritas ya? Anak-anak ini? Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang nggak jelas orang tuanya. Jadi berbagai opsi lah. Berbagai latar belakang lah ya. Penekanannya bukan di yatim piatunya itu, penekanannya mereka dari suku yang terakhir. Salah satunya itulah namanya suku Korowai itu. Dia baru terbuka 15 tahun ke belakang. Jadi benar-benar orang-orang itu masih baru mengenal dunia luar. Iya. Orang suku-suku dalam gitu ya, Kak ya. Anak-anak di Panti Salom datang dari berbagai kisah yang nggak mudah ya. Ada yang yatim piatu, ada pula yang masih punya orang tua tapi justru mengalami kekerasan sampai akhirnya dirawat di sini. Banyak juga yang berasal dari suku-suku pedalaman Papua, daerah-daerah yang belum tersentuh pendidikan dan tidak mengenal dunia luar. Disinilah peran Panti Salom menjadi sangat berarti, merangkul mereka, memberi kasih sayang, pendidikan, dan harapan. Karena setiap anak berhak bermimpi dan panti ini percaya bahwa melalui mereka rantai kebodohan dan kemiskinan bisa diputus pelan-pelan nantinya. Awas mobil. Datang ke Panti Salom ini adalah salah satu pengalaman paling berharga buat aku. Melihat anak-anak ini, tawa polos mereka menyimpan banyak cerita tentang kehilangan, tentang bertahan, dan tentang harapan. Sejak kecil mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak mudah, hidup di panti tanpa kasih sayang orang tua, tapi mereka tetap kuat, tetap tersenyum. Hal-hal yang bagi kita terasa biasa, tapi bagi mereka adalah kemewahan yang belum tentu datang. My name is Esther. My name is Gloria. Kasih tahu. Kita jalan ke depan lagi. Mau pulang. Esther. Hai gitu. Hai. Abraham. Hai. Itu yang tadi bukan? Beda. Makanya tadi nanya itu apa motor siapa? Tante. Jangan panggil tante, mami. Oh, Mami. Saya Fitri dari Jakarta. Traveling. Saya jadi tour guide-nya dia. Ini kita udah sampai di depan lagi, nggak terasa udah mulai gelap. Hari ini banyak banget dapat pelajaran. Melihat mereka membuat aku benar-benar bersyukur dari sebelumnya atas segala yang aku punya hari ini. Perjalanan ini bukan cuma soal datang dan melihat lalu pergi. Ini tentang belajar, tentang membuka mata dan hati. Sejak aku berkunjung ke kampung adat Hena beberapa hari yang lalu, terus ke sekolah adat Papua di Hobong, dan hari ini di Panti Salom, semuanya membuka mata dan hati aku lebar-lebar. Di tiap tempat tersebut aku bertemu orang-orang yang tidak menunggu kaya untuk berbagi, yang tidak menunggu punya banyak untuk memberi. Dari mereka kita belajar bahwa untuk melakukan hal baik kita nggak perlu menunggu kaya atau punya segalanya dulu. Karena aku lihat sendiri mereka yang hidup dengan segala keterbatasan justru bisa berbagi ilmu, rezeki, dan kebaikan tanpa pamrih. Dengan segala keterbatasan mereka tetap menyalakan cahaya harapan. Sebetulnya mereka sedang menanam sesuatu yang besar,
menanam benih harapan untuk sesama, sesuatu yang mungkin nggak langsung terlihat tapi kelak akan tumbuh menjadi masa depan bagi tanah ini, bagi tanah Papua. Ini aku pamit-pamitan karena kita mau pulang, takut kemalaman nanti di jalan. So ya, buat teman-teman yang tinggal di Jayapura atau sedang berkunjung dan liburan di Jayapura, bisa mampir ke Panti Salom. Lokasinya hanya sekitar 1 jam perjalanan dari kota. Kehadiran kalian sekedar menyapa atau main-main dan berbagi cerita bisa memberi arti besar bagi adik-adik di sini. Mari jadi bagian dari harapan kecil yang sedang tumbuh di tanah Papua, karena kebaikan sekecil apapun selalu punya arti. Untuk adik-adik di sini, semoga menjadi anak-anak yang cerdas dan kelak menjadi orang-orang sukses. Untuk Joshua dan family, juga orang-orang baik yang ada di Panti Salom ini, semoga selalu sehat dan semakin berlimpah rezekinya supaya terus bisa berbagi kebaikan. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi, lama banget kita nggak ketemu. Sampai berjumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga. Sampai jumpa. See you when I see you. Halo. Dadah. Dadah. See you. Kalau pakai mobil mah tadi kita pulang tengah malam juga nggak apa-apa. Kenapa? Kalau pakai mobil mah tadi biar kita pulang jam 8 jam 9 juga. Iya. Oke guys, terima kasih banyak udah ikutin perjalanan aku hari ini sampai selesai. Support terus ya perjalananku keliling Indonesia Timur. Ditunggu cerita aku selanjutnya di Papua. Bye-bye.